Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu Hari Raya turunnya Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta adalah puncak dari rangkaian perayaan Paskah. Dalam seluruh rangkaian Paskah ini kita mendapat gambar yang utuh tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Tujuannya supaya kita mempunyai pola dalam hidup. Kita meneladan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa adalah dasar dari keberadaan kita. Kita hidup karena diciptakan oleh Bapa. Dan penciptaan itu terjadi karena Bapa jatuh cinta sama kita. Bapa mencintai kita, maka kita diciptakan supaya bisa menikmati cinta, perlindungan, anugerah Bapa yang begitu luar biasa, anugerah hidup. Tetapi rupanya manusia tidak bisa menikmati anugerah ciptaan itu karena dosa. Maka Allah Putra datang memberi teladan kehidupan supaya kita selamat, yaitu dengan menghayati semangat kerendahan hati. Meskipun berwujud Allah, dia jadi manusia, kemudian jadi korban, dan kemudian wafat untuk kita. Nah, apabila kita bisa mengikuti teladan Yesus ini, maka tujuan Bapa menciptakan kita tercapai. Kita bisa menikmati ciptaan, menikmati hidup kita secara benar, dan hidup bahagia, yaitu apabila kita meneladan Yesus dengan kerendahan hati, kasih, dan korban. Kemudian ternyata meskipun diberi teladan dalam kehidupan oleh Allah Putra dalam diri Yesus, kita tetap masih diberi bimbingan supaya bisa menghadapi dan juga mengikuti teladan Yesus. Kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberi dorongan supaya kita mau membaharui hidup kita terus-menerus, makin mirip dengan Yesus. Roh Kudus itu juga yang membuat kita bisa berkobar-kobar dalam mengasihi Tuhan. Roh Kudus itu juga yang membuat kita mempunyai kerinduan akan surga, mempunyai kerinduan untuk selalu bersatu dengan Yesus. Dan itulah pola hidup kita. Allah menciptakan dengan cinta, Yesus memberi teladan, kerendahan hati, korban, dan kasih, dan Roh Kudus yang memampukan kita, mengajarkan segala kebenaran sehingga kita bisa mengerti. Karena itu, sekarang ini kita diminta untuk hidup berdasarkan dorongan Roh Kudus. Tandanya bagaimana? Hati kita berkobar-kobar dengan cinta kasih. Selalu membawa kasih di mana-mana, membawa damai dan sukacita. Selalu mau membaharui hidup. Terus-menerus berani bangkit apabila jatuh dalam dosa. Dan terus melihat bagaimana Roh Kudus berkarya di alam semesta ini. Dan yang paling utama, di dalam hati kita selalu ada kerinduan untuk bersatu. Baik bersatu sebagai gereja, karena itu tanda Roh Kudus yang mempersatukan, maupun bersatu dengan Tuhan. Dan itulah rahmat yang bagi kita menjadi sangat jelas. Kita mempunyai pola hidup yang nyata, yaitu dasarnya adalah kasih Allah Bapa yang selalu melindungi kita dengan kasih-Nya meskipun berdosa. Teladannya adalah Yesus Kristus, supaya kita hidup dalam kerendahan hati, dalam kasih, bahkan sampai mengorbankan diri. Dan kita dimampukan, dibimbing, dibuat mengerti, dibuat percaya oleh Roh Kudus. Itulah pola yang harusnya kita ikuti dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih jelas, bimbingan yang lebih konkret, dengan kekuatan yang lebih pasti. Selamat merayakan turunnya Roh Kudus. Semoga kita selalu setia mengikuti bimbingannya dan bisa meneladan Yesus Kristus dalam hidup kita, dalam kerendahan hati, kasih, dan pengorbanan. Tuhan memberkati.